Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Harmianto. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan buku dari masa ke masa. Pada zaman kuno, tradisi komunikasi masih mengandalkan lisan. Menyampaikan informasi, cerita-cerita, nyanyian, doa-doa maupun syair disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Sejarah juga membuktikan bahwa sudah sejak lama sekali manusia membutuhkan media untuk menyimpan, mengkomunikasikan, serta melestarikan informasi ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Karena itu, jauh sebelum ditemukannya buku seperti yang kita kenal pada saat ini, selama ribuan tahun yang lalu, manusia telah merekam berbagai kepercayaan atau keyakinan dari mereka masing-masing yang bisa berupa legenda, aktivitas sehari-hari mereka dengan cara melukis di dinding-dinding gua, permukaan batu karang, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan dan penyimpanan informasi atau pengetahuan tersebut, orang mulai memikirkan cara yang lebih praktis. Dari karenanya, orang-orang dari Sumerian yang dikenal sebagai bangsa yang kreatif dan juga sebagai pembangunan kota pertama di dunia pada sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka menemukan suatu bentuk tulisan sederhana yang dikenal sebagai tulisan paku. Mereka menggambar arsip bisnisnya pada tablet tanah liat yang mereka keraskan dengan sinar matahari. Lalu pada sekitar 3.500 tahun yang lalu sebelum Masehi, orang-orang Mesir mulai mengembangkan apa yang disebut sebagai heptiografi atau tulisan suci, yaitu berupa gambar atau tulisan Mesir kuno yang ditulis pada lembaran-lembaran lontar atau papirus. Temuan arkeologis yang merupakan aktivitas produksi literatur dengan media papirus meningkat pesat di Mesir pada masa kekuasaan Fir'aun. Tidak hanya teks-teks keagamaan yang diproduksi mereka, tetapi juga karya-karya ilmiah dan karya sastra juga. Selanjutnya, papirus menjadi industri besar di Mesir yang diekspor ke seantero dunia, terutama negara Yunani. Orang-orang Yunani sangat maju dari segi penulisan dan pembuatan buku, dengan penemuan abjad yang terdiri dari 24 simbol yang disebut mereka huruf. Masing-masing huruf tentu jauh lebih mudah dibanding menyusun dengan gambar. Lalu pada sekitar 146 tahun sebelum Masehi, kerajaan Romawi menaklukkan Yunani. Mereka kemudian mengadopsi beberapa gagasan Yunani. Sebagian besar buku Yunani dan perpustakaan dipindahkan dari Yunani ke Roma. Sebenarnya orang-orang Romawi juga menuliskan buku-buku mereka pada kaudek, yaitu papan-papan kayu yang tipis, di sisinya diberi lubang lalu digabung dengan melilitkan cincin di lubang tersebut. Perkembangan lanjutan dari sejarah buku modern adalah penggunaan kulit binatang yang sangat tipis yang telah diproses, direnggangkan dan digosok dengan batu apung. Dibandingkan dengan papirus, parchment lebih mahal, tetapi ia memiliki beberapa kelebihan, di antaranya lebih kuat dan juga lebih tahan lama. Tinta juga bisa dihapus serta dapat dicat dan dihias dengan lembaran emas. Dan kemudian kedua sisinya bisa digunakan untuk menulis. Sementara itu, orang-orang Cina juga telah mengembangkan tulisan, buku-buku dengan media sikat dan tinta yang berkilauan. Awalnya mereka menulis di balik daun-daun, potongan bambu atau papan kayu. Karena itu, mereka tidak memiliki papirus dan parchment. Saat mereka menginginkan bahan yang lebih praktis daripada daun palem dan bambu, maka mereka mencoba menggunakan panel kain sutra untuk puisi terbaiknya. Tetapi ia tidak tahan lama dan juga harganya yang sangat mahal. Akhirnya pada tahun 105 Masehi, Cailun untuk pertama kalinya menemukan kertas yang sebenarnya. Dengan kertas tersebut, pada mulanya orang Cina menulis buku mereka dengan tangan. Tapi selanjutnya mereka mengembangkan teknik mesin cetak yang disebut WordCut, yang memungkinkan mereka menggambar teks dan
menggambar teks dengan mudah dan membuat berbagai impresasi pada halaman tersebut. Jadi, penemuan kertas telah mengubah bentuk-bentuk buku yang menjadi halaman-halaman yang penuh dan terjilid. Ini menjadi standar buku-buku Cina selama lebih dari ribuan tahun lamanya, hingga diperkenalkan mesin cetak dari Eropa. Pada tahun 476 setelah Roma jatuh pada kegelapan Eropa, saat itu hampir seluruh pembuatan penjualan buku terhenti. Baru pada tahun 1100, sebagian kecil masyarakat Kristen mulai menulis buku lagi yang disebut monasteris. Para biarawan juga membuat naskah-naskah yang indah dan juga diwarnai dengan warna-warna yang terang dan diberi bordir dengan ornamen binatang dan tumbuhan. Selanjutnya, kebutuhan akan buku meningkat pesat dari abad ke abad seiring dengan dibukanya universitas dan perguruan tinggi di kota-kota di Eropa. Para penyalin naskah mulai membuat naskah, tetapi tidak pernah cukup sampai menjadi buku. Situasi ini berubah dengan cepat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada sekitar tahun 1450. Mesin cetak ini memungkinkan buku dicetak secara massal dan lebih murah. Lalu pada tahun 1500-an, mesin cetak itu telah beredar di kota-kota besar di Eropa dan lebih dari 10 juta salinan dari ribuan buku yang telah dicetak di era Eropa tersebut. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, buku menjadi demikian berlimpah dan populer. Jutaan orang bisa mengembangkan perhatian dan keinginan untuk belajar dan membaca sejak tersedianya buku-buku itu. Seluruh buku yang diterbitkan sebelum tahun 1501 disebut incunabula. Lalu sejak lebih dari 450 tahun yang lalu, bentuk-bentuk buku modern di mana halaman-halaman kertas dijilid dengan sampul yang lebih keras, bagian depan dan belakangnya, dan bentuk yang digunakan selama lebih dari 200 tahun lamanya. Buku paperback baru pertama kali diterbitkan pada sekitar 1800-an. Dan hingga saat ini buku-buku paperback masih merupakan bisnis yang besar. Dan juga seiring dengan kemajuan teknologi, pada tahun 1930-an mulai dipopulerkan buku-buku berbentuk rekaman suara atau audio tape, di mana aktor terkenal ataupun pengarang itu sendiri merekam apa yang mereka baca, baik berupa buku fiksi maupun non-fiksi. Dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi kualitas maupun formatnya, dan segi kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut. Dan juga dalam format tercetak di atas kertas, tetapi telah dikembangkan lebih jauh menjadi buku elektronik atau electronic book, dan juga versi digital yang bahkan sebagian dapat diakses melalui internet. Terima kasih. Begitu